Meski dicoret dari PSN pemerintah, Bandara Bali Utara masih ada kemungkinan dibangun. Hanya saja tidak akan selesai pada tahun 2024 mendatang. Assalamualaikum semuanya. Kabar dikeluarkannya Bandara Bali Utara dari PSN pemerintah tidak menutup kemungkinan bandara akan tetap dibangun. Hanya saja penyelesaiannya tidak bisa di tahun 2024. Apa alasannya dan kenapa bisa begitu? Cari tahu jawaban selengkapnya hanya di sini. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tetap akan dilanjutkan, kendati sudah dicoret dari daftar proyek strategis nasional. Bandara di Bali Utara itu merupakan salah satu dari 8 proyek lainnya yang juga dicoret dari PSN, karena diantaranya dinilai tidak akan selesai hingga tahun 2024. Deputi Bidang Koordinasi, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, bukan berarti proyek tersebut tidak dikerjakan, tapi fasenya akan berbeda. Karena banyak masalah yang menyebabkan butuh effort lebih besar sehingga pada tahun 2024 diprediksi tidak akan terselesaikan. Artinya, proyek pembangunan bandara di Bali Utara itu akan terus berjalan. Apalagi disebut-sebut Bali membutuhkan bandara baru untuk melengkapi Bandara Ngurah Rai yang letaknya di selatan Pulau Bali. Bandara Bali Utara sendiri sudah masuk dalam rencana induk bandar udara yang sudah ditetapkan dalam keputusan Menteri Perhubungan RI nomor 166/2019 tentang tatanan kebandarudaraan nasional. Seperti diketahui bahwa Bandara Ngurah Rai saat ini hanya memiliki satu runway dan tidak bisa dikembangkan lagi karena persoalan lahan. Sementara akses penerbangan komersial dari dan ke Bali hanya melalui satu-satunya bandara tersebut. Bila terjadi sesuatu yang menyebabkan Bandara Ngurah Rai ditutup, maka akses udara dari dan ke Bali juga praktis tertutup. Sejak tahun 2016, PT Bibu Panji Sakti sebenarnya sudah mengajukan kepada pemerintah menjadi perusahaan pemrakarsa pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Perusahaan itu juga sebelumnya telah melakukan studi di 8 tempat yang berbeda di Bali untuk mencari tempat yang ideal dibangunnya bandara. Hasil studi disebutkan bahwa usulan lokasi dengan skor terbaik adalah di pesisir pantai Kubu Tambahan, Buleleng. Artinya kawasan itu ideal sebagai tempat dibangunnya bandar udara bertaraf internasional dari berbagai aspek sosial, ekonomi, teknis, dan lingkungan hidup. Apalagi hasil studi PT Bibu juga selaras dengan Perda nomor 18 tahun 2009 tentang RT/RW Bandara di Bali Utara, yang kemudian diperbarui dengan Perda nomor 3 tahun 2020 yang telah menetapkan peruntukan wilayah Kubu Tambahan sebagai lokasi bandara. Belakangan memang terdengar upaya pemerintah daerah Bali ingin mengubah RT/RW dengan menggeser lokasi bandara ke Bali Barat. Hal ini disebabkan karena masalah lahan yang tidak beres di Bali Utara, khususnya di daratan kawasan Kecamatan Kubu Tambahan. Dirut PT Bibu Panji Sakti, Erwanto Sat Adiatmoko Hari Wibowo mengatakan, justru rencana bandara yang pihaknya prakarsai adalah pembangunan bandara di pesisir pantai Kubu Tambahan. Artinya, tidak akan muncul masalah lahan tanah yang harus disiapkan. Karenanya pihaknya mendapat rekomendasi dari gubernur terdahulu. Dengan kata lain, pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang digagas oleh PT Bibu tidak melakukan pembebasan lahan, karena bandara akan dibangun di pesisir pantai Kubu Tambahan. Pembangunan bandara di pantai itu jelas tidak akan mengorbankan lahan produktif, tidak mengambil lahan pemukiman masyarakat, tidak menggusur tempat ibadah, dan juga tidak mengorbankan situs bersejarah
yang ada di Kabupaten Buleleng. Pembangunan bandara tersebut dapat diprediksi tidak akan menimbulkan gejolak sosial, karena tidak ada masalah dalam pembebasan tanah. Sebab menurut Erwanto sudah sesuai dengan peraturan Menhub PM nomor 20 tahun 2014 dan PM nomor 64 tahun 2018 tentang tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara. PT Bibu mengklaim telah mengantongi dukungan dalam bentuk surat rekomendasi dari 3 lembaga pemerintah, masing-masing dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Investasi atau BKPM, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur Utama PT Bibu Erwanto Satadiatmoko menjamin pembangunan Bandara Bali Utara tidak menggunakan dana APBN maupun APBD. Menurutnya, pembangunan bandara di Kubu Tambahan Bali Utara akan dikerjakan oleh China Construction First Group Corp. Ltd atau CCFG. CCFG merupakan anak perusahaan salah satu BUMN terbesar di negeri tirai bambu, China State Corporation Engineering Corp Ltd. Perusahaan asal Tiongkok itu dikenal mumpuni dalam pembiayaan dan pembangunan di bidang konstruksi. Mereka telah berpengalaman dalam menangani beberapa proyek pembangunan besar di China maupun di berbagai tempat di mancanegara. Dalam hal pendanaan, CCFG juga siap membiayai proyek pembangunan bandara di Bali Utara itu dengan skema turnkey project. Artinya, biaya pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kubu Tambahan tidak menggunakan dana APBN dan APBD. Karena pembangunan bandara internasional baru di Bali Utara tidak membutuhkan lahan yang luas lantaran dibangun di kawasan pesisir. Hasil studi lokasi dengan skor terbaik adalah di pesisir pantai Kubu Tambahan Buleleng. Pembangunan di wilayah pesisir memenuhi aspek sosial, ekonomi, teknis, lingkungan hidup, dan tidak akan mengorbankan lahan produktif. Bandara baru yang dibangun juga tidak mengambil lahan pemukiman masyarakat dan tidak menggusur tempat ibadah. Bandara baru juga tidak akan mengorbankan situs bersejarah yang ada di Kabupaten Buleleng. Itulah alasan bahwa Bandara Bali Utara masih ada kemungkinan dibangun. Karena pemrakarsa sudah ada, investor juga sudah ada, bahkan desainnya pun juga sudah ada. Semoga meski dikeluarkan dari BSN, Bandara Bali Utara akan tetap berlanjut. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.